eh, beberapa hasil capturean saya atau screenshot saya dari media-media online. Halo, ketemu lagi dengan saya di Senyumin Aja Channel. Kali ini saya mau membahas COVID-19 yang katanya Jawa Timur menjadi hotspot baru gitu ya. Sebenarnya kalau kita melihat data yang ditampilkan setiap harinya, Jawa Timur memang ya menjadi pusat pandemi yang baru seperti itu. Kalau kita berbicara di Surabaya kemarin, di Jawa Timur, eh, beberapa hasil capturean saya atau screenshot saya dari media-media online seperti itu disebutkan bahwa beberapa rumah sakit bahkan sudah mau penuh seperti itu, sudah hampir overload. Nah, ini yang kekhawatiran yang harus kita hindari atau kita jaga seperti itu. Italia pada awal-awal kasusnya pun seperti ini. Jadi rumah sakit itu penuh. Ketika rumah sakit itu penuh, eh, pihak medis menjadi kebingungan seperti itu. Karena setiap kali ada pasien yang datang, mereka susah. Mau memilih yang mana nih, kan seperti itu. Khawatirnya nanti seperti itu, mau memilih yang mana nih. Karena ruangnya udah nggak ada lagi. Tempat tidurnya udah nggak ada lagi. Alatnya udah nggak ada lagi. Alangkah mengerikannya bukan kalau kita harus memilih siapa yang harus diselamatkan, kan seperti itu. Nah, tujuannya pemerintah untuk kita supaya mengatur jarak, supaya kita di rumah aja itu kan sebenarnya untuk itu gitu ya, supaya mencegah eh, rumah sakit itu kolaps, supaya jangan kejadian yang seperti itu, supaya tenaga medis kita itu punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk ya mengatur segalanya lah seperti itu. Ya kalaupun harus dirawat, ujung-ujungnya harus dirawat, kita masih punya spare atau tempat yang bisa dipakai. Nah, kalau demikian kan jadi nggak ada, kan seperti itu. Di saat pemerintah mendengungkan yang namanya new normal kan seperti itu ya. Takutnya wilayah yang saya sebut tadi itu menjadi ikut-ikutan kan seperti itu masyarakatnya ya. Walaupun jajaran pemerintah daerahnya saya yakin pasti mengikuti aturan dari pusat kan seperti itu. Tapi masyarakatnya kan apa iya? Nah, nanti malah nggak sembuh-sembuh kan seperti itu, malah nggak selesai-selesai, yang ada terus ada terus ada terus, dan mau sampai kapan kan seperti itu. The new normal ini kan hanya di beberapa daerah, dan belum ada daerah yang mungkin hari ini belum gitu ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 30 Mei, dan saya rasa belum kan seperti itu. Tapi dalam waktu dekat mungkin 1-2 minggu kemudian, paling enggak 1 minggu kemudian pasti akan dibuka. Nah, ketika itu dibuka, apakah kita masyarakatnya ini siap kan seperti itu? Apakah kita paham kan seperti itu? Jangan sampai kita menganggap cuek bahwa di daerah saya nggak ada gitu loh. Sebenarnya bukan nggak ada ya, karena belum dites aja gitu loh. Seandainya semuanya sudah dites dan dipastikan memang negatif, ya baru boleh bilang nggak ada. Tapi kalau misalnya belum dites lalu ngomong nggak ada, kan salah juga, nggak benar juga kan gitu. Kemudian juga sekolah gitu ya, sekolah-sekolah yang akan dibuka ya kita sih sepakat-sepakat saja, sepanjang memang yang dibuka itu adalah sekolah untuk SMP dan SMA ataupun kuliah seperti itu bisa dibuka. Kenapa? Karena anak-anak didiknya SMP SMA itu mungkin sudah bisa dikasih tahu tentang protokol-protokol kesehatan. Tapi kalau SD menurut saya pribadi sih lebih baik jangan dulu. Kenapa? Jangankan untuk jaga jarak, pakai masker aja mereka kadang risih kan seperti itu. Kita nggak bisa kontrol mereka dengan temennya main apa, megang apa, jangan-jangan makan bareng kan seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Mungkin ada baiknya kalau untuk anak SD kelas 1 sampai kelas 6 lebih baik ditiadakan dulu, dikaji ulang seperti itu. Pun kalau memang harus mau ya jam belajar yang dikurangin atau hari belajar yang dikurangin, sehingga jarak antar siswanya benar-benar ya jauh banget gitu loh, jauh banget jarak antar siswanya. Tapi memang lebih baik untuk sekolah dasar ditiadakan dulu kan seperti itu. Yang boleh mungkin SMP, SMA, SMK sederajat, dan kuliah kan seperti itu. Mungkin kuliah bisa disiasati juga dengan kuliah daring, selain dengan tatap muka untuk yang laboratorium mungkin. Tapi kalau untuk kuliahnya mungkin kuliah daring. Ya mungkin ya seperti itu ya. Untuk yang the new normal kita belum bisa lihat seperti apa, karena beberapa wilayah pun yang menggunakan konsep new normal itu seperti di Korea Selatan
juga kedapatan juga ada yang positif dan makan mereka tutup lagi kan seperti itu. Nah makanya kita yang memang belum tahu dan belum lihat, sebaiknya benar-benar patuh masyarakatnya, mengikuti anjuran-anjuran pemerintah, mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah disiapkan, ditetapkan seperti itu. Tujuannya untuk siapa sih gitu ya? Tujuannya untuk kita semua. Karena yang merasakan impactnya langsung ya kita, saya, Anda, ya kita semua kan seperti itu. Saya nggak bisa fokus kerja, teman-teman mungkin yang bekerja langsung di lapangan nggak bisa mendapat penghasilan atau omset yang maksimum setiap harinya. Nah kan yang rugi kan kita-kita juga kan seperti itu. Makanya ya pemerintah berbuat demikian ya tujuannya untuk kita semua kok. Jadi alangkah baiknya apabila kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharing ya teman-teman ya. Saya berharap pandemi ini cepat hilang, cepat musnah dari bumi Indonesia. Amin. Teman-teman sehat-sehat. Amin. Saya juga sehat. Amin. Semoga kita diberkati, diberkahi untuk hari-hari kedepannya. Terima kasih.